Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bersama Biker Subuhan Pekanbaru Riau. Bagi yang sudah bergabung istiqomah, bagi yang belum segera bergabung. Kiamat sudah dekat. Berkah selalu, sukses. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Bapak Ibu? Kan lain nak basah dah tak? Sikit. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ورسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الكريم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma inna nas'aluka 'ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa 'amalan mutaqabbala wa shifaa'an min kulli da. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Sebab kita muliakan pengurus Masjid Fastabiqul Khairat serta segenap pengurus yang berhadir, mudah-mudahan dimuliakan Allah Ta'ala. Kemudian imam masjid beserta seluruh jamaah subuh, kaum muslimin, kaum muslimat, wabil khusus juga yang kita muliakan, mudah-mudahan dimuliakan, dimudahkan segala urusan. Ada tamu kita dari Bikers Subuhan Pekanbaru. Alhamdulillah. Mana anggota lain? Ustaz? Kena hujan ni tak? Semakin lebat hujannya bisa kita hadir besar perjuangan, besar pahalanya. Kan itu kaji kita dulu ya tak? Izamul jaza ma'a izamil bala. Semakin besar ujian, semakin besar pahalanya. Semakin kuat pengorbanan perjuangan kita untuk subuh ni, insya Allah semakin besar. Makanya salah satu fadilah amal di waktu subuh ini ya kita sudah sampaikan, seluruhnya dilipat gandakan Allah Ta'ala. Ibu jemaah yang Allah muliakan, bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Atas izin dan nikmat Allah kita dapat berhadir di rumah Allah ini untuk melaksanakan, mengawali hari kita beribadah kepada Allah. Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Mudah-mudahan kita termasuk hamba-hamba Allah yang istiqomah syukuri nikmat Allah Subhanahu wa taala. Tsumma latus'alunna yawma idzin 'anil na'im. Semua nikmat yang Allah berikan latus'alunna akan dimintai pertanggungjawabannya oleh Allah Ta'ala. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah subuh yang Allah muliakan, Allah istiqomahkan hati kita supaya sisa umur kita ini senantiasa selalu kita habiskan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah Allah ciptakan jin dan manusia kecuali untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan pula Allah tutup usia kita insyaallah dengan kematian yang baik, husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Kemudian bersolawat kita kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Assalamu alayka ya Rasulullah. Assalamu alayka ya Habiballah. Akthiru alayya minas shalah. Perbanyak bersolawat kepadaku.
Dan ini menjadi bukti kita mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak-banyak menyebut, mengingat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak-bapak cinta dengan istrinya, selalu ingat istri, selalu menyebut istri, ya tak? Istri cinta suami, selalu ingat suami, sering-sering sebut nama suami. Inilah bukti cinta. Cinta kita dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sering-sering menyebut nama Rasulullah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Sungguhnya Allah dan malaikat bersolawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Wahai orang-orang yang beriman, solawat, berkirim salamlah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Satu perintah yang Allah sendiri pun kemudian melaksanakan perintah itu. Apa Bapak Ibu jemaah? Solawat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, alhamdulillah di subuh ini kita dapat hadir kembali, awali aktivitas subuh kita dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Raka'atul fajri khairum minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum subuh, salat sunnah fajar lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ini fadilah pertama Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian kita bisa melaksanakan subuh berjamaah. Ini di waktu-waktu yang agak kita butuhkan pengorbanan dan perjuangan melawan rasa ngantuk kita. Ya enggak? Kita bisa hadir salat subuh, man shalla subha fi jama'atin fa ka'annama shalla qamal lail. Salat subuh berjamaah maka sama dengan salat sepanjang malam. Nah, ini Masya Allah Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, fadilah yang Allah berikan ya. Di waktu subuh tak banyak orang yang bisa mendapatkan fadilah-fadilah ini Bapak Ibu jamaah. Kita lanjut pula majlis ilmu. Kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu tariqan ilal jannah. Mudah-mudahan majlis ilmu kita ini menjadi asbab Allah mudahkan langkah kita menuju surga. Bu, kan mau masuk surga kan Bu? Bu, ya semua kita mau masuk surga. Yang baik mau masuk surga, yang tak baik saja ditanya mau masuk surga atau enggak, pasti mau masuk surga. Mudah-mudahan jemaah subuh ini menjadi calon-calon penghuni surga insyaallah. Amin ya rabbal alamin. Man shallal ghada, siapa yang salat pagi kemudian summa qa'ada yadhkurullaha azza wa jalla, kemudian dia duduk berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala hatta tatlu'a syams, sampai terbitnya matahari. Summa shalla raka'ataini, kemudian dia salat 2 rakaat salat sunnah isyraq, maka balasannya kana lahu ka ajri hajjatin wa umratin, ya, sama dengan pahala haji dan umrah. Mudah-mudahan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Allah istiqomahkan selalu hati kita, memulai hari-hari kita dengan selalu beribadah pada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Tema kita pada subuh hari ini Bapak Ibu jamaah adalah tentang fadilah sedekah. Pekan yang lalu kita sudah sampaikan tentang fadilah membaca Al-Quran, fadilah membaca Al-Quran, tilawah Al-Quran. Banyak fadilah-fadilah di dalam membaca Al-Quran ini yang sudah disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ibadah yang terbaik kata Rasulullah, salah satunya untuk umatku itu adalah qiraatul Quran. Ini kita ulang. Ya, salah satunya adalah membaca Al-Quran. Setiap huruf yang kita baca, ya, maka akan Allah falahu bihi hasanah.
Kan itu kaji kita. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita mengamalkannya, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Allah berikan kita Allah berikan kita kebaikan, ketenangan hidup, ketentraman hidup. Ya, Allah berikan pahala yang berlipat ganda. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita membahas tentang fadilah sedekah. Ya. Jadi harta di dalam Islam ini merupakan titipan Allah dan juga merupakan fitnah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Likulli ummatin fitnah. Setiap umatku ada fitnah. Wal fitnatu ummati, dan fitnah umatku itu adalah almal, adalah tentang harta. Hari ini terkadang Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, orang terkadang menilai untuk mendapatkan kebahagiaan dan kepuasan hidup itu salah satunya dengan mengumpulkan harta sebanyak-banyaknya, ya kan? Salah satu indikator bahagia, kepuasan hidup menurut sebagian orang itu adalah kekayaan, banyaknya harta yang dia miliki. Apakah dengan harta yang banyak itu kita akan bahagia? Allahu a'lam bishawab, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Karena harta yang kita miliki itu satu sisi bisa jadi akan membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Tapi di sisi lain terkadang kalau kita tidak bisa memanfaatkan, mengambil harta ini dengan baik, harta akan menjadi fitnah untuk kita. Maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, al-malu khadiratun hulwah. Harta itu seperti tanaman yang hijau. Kita suka melihatnya, senang melihatnya, ingin memilikinya. Tanamannya hijau, buahnya lebat, ya enggak? Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kalau kita mengambil harta itu dengan cara yang benar, kemudian kita gunakan dengan cara yang tepat, inilah harta yang akan membuat kita bahagia. Dia akan menjadi penolong hidup kita di dunia wal akhirah. Nah, ini dia kuncinya apa Bapak Ibu jamaah? Cara mendapatkannya benar, cara menggunakannya juga harus tepat. Nah, dua ini. Makanya juga dalam hadis lain Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, la tazulu qadama 'abdin yaumal qiyamah. Ya, tak akan beranjak kaki seorang hamba pada hari kiamat hatta yus'ala an arba'. Sehingga Allah Ta'ala tanya kepada seorang hamba itu tentang empat hal. Ya, apa yang pertama Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, an umurihi fima afnah, tentang umur. Umur kita ini ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk apa kita gunakan nikmat umur yang Allah Ta'ala berikan? Ya, waktu muda kemana kita gunakan? Ada kelompok yang dicintai oleh Allah Ta'ala, dan ada kelompok yang lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Di antaranya kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kelompok orang tua yang bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Uhibbu littaibin, orang tua yang bertaubat. Wa hubbi, dan saya lebih mencintai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, asyabi, pemuda, at-taibi asyad. Saya lebih mencintai pemuda yang mereka bertaubat, menghabiskan waktunya untuk ibadah budiah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang tua bertaubat ini dah biasa, ya enggak? Tapi kalau pemuda, dia bertaubat, dia mau menghabiskan umurnya untuk ibadah kepada Allah, ini lebih dicintai oleh Allah Ta'ala. Apalagi kata Allah, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, Allah cinta kepada orang yang dermawan, orang kaya yang dermawan. Tetapi ada kelompok lagi Allah lebih cinta kepadanya. Wa hubbi lil faqiri, Allah lebih cinta kepada orang fakir yang dermawan. Orang kaya dermawan itu biasa, walaupun tak semuanya juga orang kaya itu dermawan, iya Bu. Tapi kalau orang miskin
dia pula dermawan, inilah kelompok yang paling dicintai Allah Ta'ala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, tentang umur akan ditanyakan oleh Allah. Kemudian wa an jasadihi fima ablah, tentang jasad kita, ya, jasmani kita, nikmat jasmani Allah Ta'ala berikan, mata, telinga, mulut, ya, akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa an ilmihi, ini juga tentang ilmu, tentang ilmu yang kita miliki, ini juga akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Madza amila fi, ya, untuk apa dia gunakan ilmu tersebut. Terakhir, inilah yang ditanyakan oleh Allah esok kepada kita pada hari kiamat, pada setiap kita. Wa an malihi, tentang harta yang kita miliki, min aina tasaba wa fima anfaqah. Tentang harta ini dua pertanyaannya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Apa yang pertama? Dari mana sumbernya? Dari mana kita dapatkan harta ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Min aina tasabah. Ya, dari mana kita kumpulkan harta yang kita miliki ini? Dari mana sumbernya? Halalkah, haramkah? Ini akan ditanyakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kalau halal sumbernya, kemudian yang kedua kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa fima anfaqah. Ya, ditanyakan tentang harta ini adalah untuk apa kita gunakan, kemana kita manfaatkan harta ini. Makanya harta ini supaya bisa menjadi penolong untuk kita, pastikan cara mendapatkan sumbernya itu halal Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Sekarang aja usah cari yang haram aja payah selarus, apalagi yang halal. Ini salah salah statementnya, dia enggak. Yang haram saja payah sekarang Pak Ustaz, apalagi yang halal. La ilaha illallah. Setiap kita makhluk ini Allah Ta'ala sudah tetapkan rezekinya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya kan? Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, jadi tentang harta ini akan ditanyakan dua hal oleh Allah Ta'ala. Dari mana sumber yang kita dapatkan, kemudian kemana kita manfaatkan. Kemudian Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, kalau harta kita ambil, kita dapatkan bi ghairi haqqin, dengan cara yang tak benar, maka kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama ta'kulu wa la yashba, seperti orang yang makan takkan pernah merasa kenyang. Ini dia Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi orang yang mendapatkan harta dengan cara yang tak benar itu, ya, entah dengan cara mengambil hak orang lain, korupsi, cara yang haram, cara yang tercela, ya, maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, banyak pun dia dapatkan, takkan pernah dia merasa puas, takkan pernah dia merasa cukup Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Makanya kalau orang sudah korupsi sekali itu, besok dia ulang lagi itu Bapak Ibu jamaah, takkan pernah puas, ya kan? Makanya juga kalau Allah ingin memberikan kebaikan kepada seorang hamba itu, Allah tak memberikan harta yang lebih, tapi Allah hanya memberikan harta sesuai kebutuhan kita saja. Apa yang Allah ingin lebihkan untuk hidup kita adalah pemahaman terhadap agama, kan itu kan? May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Jadi kita termasuk kita bermajelis ilmu ini, ya, ta'lim ini tanda Allah ingin memberikan kebaikan hidup dengan kita. Ini dia Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Di waktu subuh kita ngantuk, ya, bisa subuh berjamaah, kemudian kita duduk mendengarkan tausiah, ya, majelis ilmu. Ini tanda Allah ingin memberikan kebaikan Allah ingin memberikan kebaikan hidup kepada kita. Bukan Allah ingin memberikan kebaikan hidup itu dengan harta yang berlimpah, tidak. Tapi kalau harta Allah berikan sesuai dengan kebutuhan kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dalam ayat-ayat Al-Quran
juga banyak perintah-perintah Allah, motivasi, semangat kepada kita agar kemudian harta yang kita dapatkan itu dengan cara yang benar, kemudian bagaimana kemudian Allah memberikan semangat, motivasi, dorongan kepada kita agar kemudian kita mampu pula dengan harta ini bisa berjihad fi sabilillah, ya, bisa kita infak, sedekah, wakaf, hibah dan lain sebagainya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, salah satu ayat yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala Al-Baqarah 261, masalul ladzina yunfiquna amwalahum fi sabilillahi kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila fi kulli sumbulatin mi'atu habbah wallahu yudha'ifu liman yasha wallahu wasi'un alim. Ini kan motivasi untuk kita nih Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Dalam ayat lain juga disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala 265 Al-Baqarah 265, wa masalul ladzina yunfiquna amwalahum ibtigha'a mardatillah wa tasbitan min anfusihim kamathali jannah bi rabwatin asabiha wabilum fa'atat ukulaha di'fain fa illam yusibaha wabilun fatal wallahu bima ta'maluna basir. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, Allah berikan kita motivasi-motivasi, perumpamaan orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala kamathali habbatin ambatat sab'a sanabila, seperti satu benih, ya, satu butir benih kemudian tumbuh menjadi 7, kemudian bercabang menjadi 100. Ini luar biasa Bapak Ibu. Yang lebih dahsyatnya itu adalah wallahu yudha'ifu liman yasha. Ini yang lebih dahsyatnya lagi. Kalau tadi masih ada hitungan matematisnya, dah. Kalau ini wallahu yudha'ifu liman yasha, ini tak terhitung nih Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Allah akan lipat gandakan tak terhingga liman yasha kepada siapapun yang dia kehendaki. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ada filosofi terima kasih, ya. Yang kita terima itu tergantung apa yang kita kasih. Nah, itu dia. Semakin banyak yang kita kasih, semakin banyak yang kita terima. Kan gitu ya enggak? Semakin banyak yang kita infakkan, semakin banyak Allah akan lipat gandakan balasan kepada kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dalam beberapa hadis tentang fadilah-fadilah kita berinfak sedekah ini disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertama, menolak bala, memanjangkan umur. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, as-shadaqatu taruddul bala. Ya, sedekah itu menolak bala. Wa tutawilul umur, kemudian memanjangkan umur kita. Nah, ini yang pertama Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Dengan kita bersedekah itu akan menolak keburukan, bala dalam kehidupan kita. Jadi kalau banyak keburukan dalam hidup kita, tingkatkan apa? Sedekah. Periksa lagi sedekah kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian wa tutawilul umur, orang yang hidup saja didoakan oleh para malaikat, para orang-orang dermawan itu didoakan, ya kan, ketika hidupnya orang senang dengan dia, ketika mati orang ingat dia, ya. Hidup didoakan, sudah meninggal dunia juga Allah akan, orang-orang juga akan mendoakannya, ya, panjang umur kebaikannya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disampaikan, idza matal insan in qata'a amaluhu illa min thalathin. Kalau manusia meninggal dunia, apabila manusia meninggal dunia, in qata'a amaluhu, terputus amalnya, illa min thalathin. Ya. Dia beramal tak bisa, tapi ada pahala walaupun dia meninggal, wafat, tapi pahala terus mengalir. Salah satunya adalah sedekah jariyah. Beramal memang tak bisa, tapi pahala terus mengalir. Ini dahsyatnya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Tak ada alasan kita untuk tak mau, ya, atau mungkin untuk
terus menumpuk-numpuk harta kita. Jadikanlah harta kita ini, Allah titipkan harta kepada kita ini tujuannya adalah untuk agar supaya kita bisa dengan harta tersebut memperbanyak ibadah kita, mendekatkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ada terkadang orang ya diberikan semangat untuk ibadah selain infak sedekah. Ya kan? Dia bisa beribadah misalnya berjamaah tiap waktu. Ada terkadang orang dititipkan harta oleh Allah yang lebih, titipkan kekayaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan itu pula dia bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ini yang pertama. Dengan sedekah itu menolak bala kemudian memanjangkan umur kita. Dalam hadis lain juga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita, mana qasad sadaqatum mimmal, tak akan pernah berkurang harta kita ini disebabkan karena kita bersedekah, mengeluarkan harta kita fisabilillah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Tak akan pernah berkurang. Artinya semakin sering kita berinfak, bersedekah, maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Allah akan senantiasa selalu menambah ya nikmat dalam kehidupan kita. Asbab dengan infak sedekah kita ini. Nah, ini jelas Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada kita. Jadi kita kesampingkan matematika kita dulu. Ya, 5.000 kurang 5.000 hasilnya 0, ya enggak? Nah, ini kita kesampingkan dulu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya, ternyata dengan kita berinfak, dengan kita bersedekah itu ternyata tidak akan mengurangi harta kita, bahkan dalam ayat yang kita sampaikan tadi ya akan menambah harta kita dengan cara yang lain. Ya, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala juga sebagai cara kita untuk apa? Untuk membersihkan harta. Ya, untuk membersihkan harta kita. Tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ya, membersihkan harta kita, wa tuzakkihim, membersihkan diri orang yang mempunyai harta. Dengan apa Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Dengan kita bersedekah, kita keluarkan zakat, kita keluarkan infaknya, insya Allah bersih harta kita. Karena dalam harta kita ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, hakul lis-sa'ili wal mahrum. Ya, ada hak orang lain Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jangan sampai kita seperti sudah dikisahkan pada zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya Qarun ini kan menganggap ya harta yang dia miliki ini ya karena hasil usaha dia, ya kan, sehingga Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Allah tenggelam, Allah binasakan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ini kan menjadi pelajaran untuk kita ini. Apa yang kita usahakan ini ikhtiar kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ikhtiar kita untuk mendapatkan rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Yang kita cari itu sesungguhnya apa? Adalah berkahnya Bapak Ibu jamaah. Rezeki kita sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ikhtiar, yang kita cari itu adalah keberkahan. Dan memang inilah yang kita cari dalam hidup kita. Ya enggak? Kita minta keberkahan hidup kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, dengan kita berinfak, bersedekah, yakinlah harta yang kita keluarkan itu, harta yang kita berikan, zakat yang kita keluarkan itu tak akan mengurangi harta kita. Bahkan Allah Subhanahu wa taala akan mengganti ya harta yang kita keluarkan itu berlipat ganda. Ini Masya Allah motivasi ya dari hadis-hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan ayat-ayat Al-Quran. Apalagi kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, qala Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, as-shadaqatu tamna'u mitatassu. Ya, ternyata dengan sedekah itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan akan ya menghindarkan kita, menghalangi kita dari kematian yang buruk. Ini kan doa kita selalu kita mintakan dengan Allah Subhanahu wa taala. Allahumma khtim
ajalana bihusnil khatimah. Ya Allah, ya tutup usia kami, ajal kami dengan kematian yang baik. Wala takhtim ajalana bisu'il khatimah. Jangan akhirkan ajal kami dengan kematian yang buruk. Ini kan minta kita nih Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Bagaimana kita supaya akhir hayat kita Allah akhiri dengan kematian yang baik. Sibukkan hari-hari kita ini dengan kebaikan. Allah akan wafatkan kita sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Ya enggak, Pak? Sesuai dengan kebiasaan hidup kita. Kalau hidup kita terbiasa dengan hal-hal yang baik, memberikan manfaat terhadap orang lain, maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, Allah akan tutup usia kita, ya akhir hayat kita dengan kondisi apa yang kita biasa lakukan dalam hidup kita. Tapi kalau kita menyibukkan waktu-waktu kita, hari-hari kita dengan hal-hal yang tak baik, maka Allah tutup akhir hayat kita dengan hal-hal yang tak baik. Biasa di kedai domino misalnya, habis waktu di situ, nauzubillah min dzalik. Allah tutup dengan kematian yang tak baik, nauzubillah. Maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, tak ada ya waktu terlambat untuk kita. Selagi Allah masih memberikan nikmat hidup kepada kita, ya, selagi Allah masih memberikan umur untuk kita di atas dunia ini, maka teruslah kita bermuhasabah untuk diri kita. Kita evaluasi, introspeksi hidup kita ini. Hari ini terkadang apa Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, orang mudah menilai orang lain, ya, menilai kekurangan orang, melihat kesalahan orang. Padahal Allah Ta'ala menyuruh kepada kita, wal tanzur nafsun. Yang dinilai itu adalah diri kita sendiri Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Ini enggak sibuk mencari salah aib orang lain, sementara keburukan, kekurangan, salah, dosa dia tak pernah dia muhasabah, tak pernah ditengok. Al-qayyis mandana ala nafsi. Yang cerdas kata Rasul adalah orang yang muhasabah diri, evaluasi diri. Wa amila lima ba'dal maut. Beramal terus, dia evaluasi diri, hari ini apa dosa yang sudah saya lakukan, ini harta diberikan oleh Allah Ta'ala, hari ini sudah infak sedekah belum, evaluasi terus, ini hari ini apa ucapan-ucapan yang sudah menyakiti hati orang lain, sudah berzikir nak lisan ini mata untuk apa digunakan hari ini. Makanya sebelum tidur itu Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, beristighfar kepada Allah. Kita ingat dosa kita sehari itu, apa yang sudah kita lakukan, ya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Inilah orang yang cerdas itu Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Ya, kita kita banyak-banyak bermuhasabah diri. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ya dengan kita berinfak, bersedekah, maka ini menjadi asbab Allah akan menghindarkan kita dari kematian yang buruk. Kemudian dalam hadis lain kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ini tentang keutamaan kita berinfak subuh. Ini dia. Jadi terkadang ada di beberapa masjid saya perhatikan, ya, sengaja subuh itu jalan infak. Karena ada beberapa fadilah untuk kita berinfak subuh. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Ma min yaumin yusbahul ibadi fih." Ya, tidaklah ada suatu hari pun di mana hamba-hamba Allah masuk di waktu pagi hari itu, illa malakani yanzilan, kecuali di waktu pagi itu turun dua malaikat. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fayaqulu, maka malaikat pertama mengatakan, ya, berdoa kepada Allah, Allahumma a'ti munfikan khalfan. Ya, Allahumma a'ti munfikan khalfan. Ya Allah, berikan kepada orang yang berinfak
ya, kepada orang yang bersedekah pagi itu khalfan, ganti. Nah, ini dia Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian malaikat yang kedua pula berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Allahumma a'ti mumsikan talafan. Ya Allah, berikan kepada kerugian kepada orang-orang yang menahan hartanya. Nah, jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, infak subuh itu adalah infak kita didoakan oleh malaikat. Ya, apa doanya? Didoakan oleh malaikat ini, berikan khalfan, ya, ganti, ya, berikan ganti kepada orang yang berinfak. Nah, maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, kita hadir subuh berjamaah, sisipkan uang untuk infak, ya kan? Nah, insya Allah istiqomah kita menjadi amal terbaik pula untuk kita. Kita sudah bahas dulu juga bagaimana cara kita mewujudkan amalan-amalan yang terbaik itu. Salah satunya lakukan dengan lakukan secara istiqomah. Bisa jadi Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, bisa kita istiqomah infak subuh ini menjadi amal yang terbaik. Tak bisa 5.000, 10.000, ya enggak? Tak bisa 10.000, 20.000, begitu terusnya, ya kan? Berikan motivasi semangat untuk kita, ya. Jangan tambah kurang, sama dengan membaca ayat-ayat Al-Quran, kan itu sudah kita sampaikan, ya enggak? Tak bisa 3-4 ayat, 5 sampai 10 ayat, begitu seterusnya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Tak bisa 3 ayat Ustaz, 2 ayat boleh Ustaz, tambah banyaklah, paksa. Bahkan kata Rasulullah apa kemarin Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan, wa huwa alaihi syaqun lahu ajroni. Orang yang susah saja membaca Al-Quran tapi dia mau baca Al-Quran, ya kan, maka dia dapat 2 pahala, ya kan, dia dapat 2 pahala karena sulitnya dia membaca Al-Quran, huruf tak nampak, waktu tak lapang, tapi dia terus baca Al-Quran. Apa Bapak Ibu jamaah, dapat dia lahu ajroni, dia mendapatkan 2 pahala. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang apa namanya, keutamaan kita berinfak subuh, akan didoakan oleh malaikat, didoakan agar supaya harta yang kita keluarkan itu khalfan, akan diberikan ganti, dan orang yang menahan hartanya berikan kerugian. La ilaha illallah. Mudah-mudahan menjadi iktibar untuk kita Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kemudian dengan infak sedekah yang kita keluarkan, harta yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menjadi obat bagi yang sakit. Obatilah orang sakit di antara kalian dengan sedekah. Dawu mardakum bis sedekah. Ya, obati ya orang sakit di antara kalian itu dengan apa? Dengan mengeluarkan sedekah. Ini Masya Allah Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi ternyata salah satu obat dari penyakit-penyakit yang kita alami, suami sakit, anak-anak sakit, ya istri keluar masuk rumah sakit misal, ini kan, maka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, salah satu kita mengobati penyakit itu salah satunya adalah dengan kita apa? Infak dan bersedekah, ya, menggunakan harta kita itu di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini luar biasa Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya kan, dengan banyak kisah-kisah sebenarnya, ya, dengan kita berinfak bersedekah itu Allah berikan kepada kita kesehatan, keberkahan, ya, dalam harta yang Allah titipkan dalam hidup kita. Kemudian kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, harta yang kita infakkan itu akan menjadi penolong pada kita pada hari kiamat. Inna dhillil mu'min, sesungguhnya naungan seorang mukmin yaumal qiyamah, ya, pada hari kiamat, shadaqatuhu, ya, yang menaungi seorang hamba itu atau orang yang beriman itu pada hari kiamat, salah satunya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan adalah sedekahnya. Bahkan ada 7 golongan
yang dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat, yang tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa taala, kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah orang yang berinfak, orang yang bersedekah di jalan Allah Subhanahu wa taala, tangan kanannya berinfak bersedekah, tangan kirinya tak mengetahuinya. Apa maknanya Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan? Kanannya saja berbuat, kirinya tak tahu. Apalagi orang lah. Dia berusaha Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Dengan infak sedekah itu, dia berusaha, yang dia harapkan itu hanya ridho Allah. Dia tak mengharapkan pujian. Oh, bapak ini dermawan ternyata, bapak ini suka menolong orang. Dia tak mengharapkan itu. Yang dia harapkan apa? Naungan, balasan dari Allah Subhanahu wa taala, menjaga dirinya dari sifat riya. Ini Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, berusaha dia agar supaya yang ia infakkan, yang ia tasarrufkan di jalan Allah Subhanahu wa taala, ya dia berusaha terhindar dari sifat riya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini beberapa hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang terakhir dalam hadis Al-Imam At-Tirmidzi disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, was-shadaqatu tutfi'ul khati'ah, ya, bahwa sedekah itu akan menghapuskan, ya, akan menggugurkan kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan, kama yatfa'ul ma'un nar, sebagaimana air memadamkan api. Seperti itulah Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Jadi dengan dengan harta yang kita tasarrufkan fisabilillah, ini ternyata juga akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita, juga akan menggugurkan dosa-dosa yang kita lakukan, melunakkan hati kita juga Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Kita membantu orang lain, timbul kesadaran dalam diri kita, ya, kita pula merasakan, ya, kehidupan orang yang susah tersebut, ya, kita berikan dia bantuan, kita berikan pertolongan, insya Allah membuat hati kita lembut Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Tapi kalau kita enggan, tak mau, hanya senang mengumpulkan harta, menumpuk-numpukkan harta, yang ada apa Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan? Yang akan ada itu, kita akan menjadi orang sombong Bapak Ibu jemaah. Tapi kalau kita dermawan, suka membantu orang lain, suka menolong orang lain, ya, yang susah, ini akan melembutkan hati kita. Oh, seperti ini yang mereka rasakan. Mereka mesti, ya, membutuhkan uluran tangan kita, ya kan, membutuhkan pertolongan orang lain. Makan sehari saja kadang susah Bapak Ibu jemaah yang Allah muliakan. Kita terkadang, ya, sudah ada yang kita makan, bahkan kita mubazir, berlebih-lebihan Bapak Ibu jamaah. Kalau kita bisa menolong orang lain, ini menjadi iktibar untuk kita. Orang lain sehari saja susah untuk makan, ya, sementara kita diberikan kelebihan oleh Allah, bahkan kita terkadang, ya, mubazir Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ada air minum sedikit saja, habis itu dibuang. Saudara-saudara kita di Palestina saja Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, banyak ujian diberikan oleh Allah Ta'ala, ya kan, air susah, semuanya, ya, diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini menjadi iktibar untuk kita, melembutkan hati kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan infak dan sedekah yang kita keluarkan di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka akan menghapuskan kesalahan-kesalahan kita. Wa atbi'is sayyi'atil hasanah, kata Rasul, ikuti perbuatan buruk dulu, ya, dosa yang pernah kita lakukan di masa lalu, bil hasanah, dengan kebaikan-kebaikan, dengan amal soleh, tamhuha, maka akan menghapuskan dosa-dosa kita. Bapak Ibu jamaah subuh yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, inilah beberapa hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
yang memberikan motivasi-motivasi kepada kita agar kemudian harta yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala yang juga akan dipertanyakan oleh Allah pada hari kiamat kepada setiap kita mampu menjadi penolong kepada kita, yang memberikan manfaat kepada kita fid dunya wal akhirah. Ya, bagaimana harta tersebut kita bisa konsisten, terutama sebagai seorang ayahanda, sebagai kepala keluarga, konsisten Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Ya, kita pastikan harta yang kita dapatkan itu adalah dari sumber yang halal. Hari ini kenapa terkadang Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, ya, dalam rumah tangga itu tidak diberikan ketentraman, kebahagiaan hidup oleh Allah Ta'ala, atau mungkin anak dinasihati banyak yang melawan, diajarkan di sekolah. Ini banyak sekarang kasus, ya enggak? Guru-guru sekarang apa? Ya, takut menasihati anak-anaknya, ya kan? Ini kan dah booming pula sekarang, ini enggak? Tingkah laku krisis akhlak Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Di rumah dinasihati oleh orang tua, melawan Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Di sekolah, dititipkan di sekolah untuk dididik oleh para guru, ustaz, ustazah. Ya, banyak kriminal yang dilakukan. Bisa jadi asbab itu semua Bapak Ibu, kenapa kerasnya hati anak-anak kita, susahnya anak-anak kita untuk mendidiknya. Salah satunya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan bisa jadi disebabkan oleh ya apa yang mereka konsumsi. Kalau ya yang mereka konsumsi itu dari hal yang tidak baik, dari harta yang haram, Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, maka ini akan berpengaruh terhadap ya akhlak, akan berpengaruh terhadap ucapan-ucapan mereka Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Makanya kita sebagai ya tulang punggung, kepala keluarga dalam rumah tangga kita, ketika kita memberikan nafkah terhadap keluarga kita, ini menjadi bagian sedekah kita. Innal muslima idza anfaqa ala ahlihi kanat lahu sedekah. Ya. Seorang muslim yang menginfakkan hartanya untuk keluarganya, kanat lahu sedekah, maka itu merupakan sedekah kita. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah senantiasa selalu memberikan kita kekuatan, keistiqomahan, terutama untuk mendapatkan harta kita ini dengan cara yang baik. Kemudian pula Allah juga memberikan kekuatan kepada kita, Allah memberikan hidayah dan petunjuk kepada kita agar kemudian harta yang Allah berikan yang mampu kita pergunakan di jalan yang benar, di jalan yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak caranya Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan. Mudah-mudahan harta yang kita miliki ini menjadi penolong kita. Harta yang kita miliki ini Allah turunkan keberkahan di dalamnya, sehingga Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, dengan harta kita bisa menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala, dan kita berlindung mudah-mudahan dengan harta ini bukanlah menjadi asbab kita sombong di mata makhluk Allah yang lainnya. Bapak Ibu jamaah yang Allah muliakan, inilah yang dapat kami sampaikan pada subuh yang berbahagia ini, mudah-mudahan bermanfaat. Yang kami sampaikan ini adalah yang baik, yang mendengarkan adalah jamaah-jamaah yang baik. Yang terbaik itu adalah sama-sama kita amalkan dalam kehidupan kita. Mohon maaf zahir batin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.